Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, jemaat gerejanya HKBP Tanjung Sari, dan jemaat gereja pun dimanapun berada. Sebelum memulai aktivitas di pagi hari yang indah ini, mari kita merenungkan, mendengar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang menjadi bekal dalam melaksanakan aktivitas kita di dalam satu hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, Engkau memelihara kehidupan kami dari kami tidur di malam hari yang indah hingga kami boleh bangun di pagi hari yang indah ini. Engkau masih memelihara dan menjagai kehidupan kami hingga kami boleh melanjutkan aktivitas kami dalam satu hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, mendengarkan kebenaran-Mu yang menjadi bekal kami dalam melaksanakan aktivitas kami satu hari ke depan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, renungan harian yang menjadi bekal dalam memulai aktivitas kita di satu hari ini terambil dari kitab Hagai yang pertama, ayatnya yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Jerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Joshua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus, tentu dalam melakukan sebuah pekerjaan, kita selalu memiliki sebuah hal yang menjadi prioritas akan apa yang menjadi utama yang akan kita kerjakan dalam menjalani hari-hari kita. Begitupun firman Tuhan melalui Nabi Hagai, Allah memerintahkan bangsanya, umat Israel, untuk melakukan pembangunan bait suci yang menjadi sebuah pekerjaan prioritas akan umatnya setelah mereka pulang dari pembuangan Babel. Hal itu, firman itu dimaui dan diniatkan oleh bangsa Israel dan menjadi sebuah pekerjaan yang sudah dikerjakan. Namun dalam kitab Hagai kita melihat bahwa bangsa Israel dalam mengaplikasikan niatnya untuk pembangunan bait suci mengalami sebuah penolakan ataupun mengalami sebuah perlawanan yang mereka terima dari lingkungan sekitar. Dan masa-masa perlawanan itu dijadikan mereka menjadi sebuah hal yang membuat mereka larut dan terlena akan kehidupan pribadi mereka. Yang mereka kerjakan bukan seturut dan kemauan Tuhan. Hingga mereka sampai lupa apa yang menjadi niat dan prioritas awal mereka untuk mendirikan bait suci Allah, mendirikan gerejanya yang telah runtuh dibuat oleh para musuh pada waktu itu. Hingga melihat hal itu, Allah murka, Allah marah, Allah menasihati mereka, dan berujung baik mereka memaui, mereka tunduk akan teguran Tuhan melalui Nabi Hagai kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, nats firman Tuhan ini juga menghantarkan kita agar kita senantiasa patuh, bertekun akan perintah Allah, terlebih dalam melakukan segala perintahnya, untuk selalu terlebih dahulu, untuk selalu memprioritaskan apa yang menjadi pekerjaan dan apa yang menjadi sebuah kegiatan yang terlebih dahulu memuliakan nama Tuhan. Seperti halnya
yang kita lihat di dalam kitab Hagai ini, maka kita dituntut untuk lebih memprioritaskan diri kita untuk melakukan pekerjaan, memperindah bait suci Allah, memperindah gerejanya di tengah-tengah dunia ini. Melalui nats firman Tuhan hari ini, kita juga diajak untuk selalu percaya dan berpengharapan kepada Tuhan dalam melaksanakan aktivitas, dalam melaksanakan pekerjaan yang seturut dengan kemauan Tuhan. Sebab sekalipun Allah memerintahkan kita, sekalipun Allah menyuruh kita untuk melakukan sebuah pekerjaan, percayalah bahwa kita dipakai hanya sebagai media. Tuhan tidak mengambil apa yang menjadi bagian kita, tetapi Tuhan justru memperlengkapi kita sebagai alatnya. Tuhan mencukupkan, Tuhan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita dalam mensukseskan, dalam menindaklanjuti perintahnya di tengah-tengah dunia ini. Maka nats firman Tuhan dari Hagai 1 ayat 14 ini mengajak kita agar ketika kita memulai hari-hari kita, marilah kita menjadi orang yang lebih peka, orang yang lebih peduli akan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama Tuhan. Marilah kita memprioritaskan Tuhan sebagai tujuan dalam hidup kita. Jangan pernah nyaman dengan hanya mengurusi urusan pribadimu. Jangan pernah nyaman dengan sebuah kerjaan yang hanya mengurusi dan memenuhi kebutuhan fisik serta material yang hanya menghasilkan kepuasan-kepuasan sementara. Tapi marilah nyamanlah dan pekalah akan perintah dan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Yang kedua, marilah kita meniatkan dan jangan pernah ragu. Bila kita sudah meniatkan hal baik, ketika kita sudah menumbuhkan perasaan peduli kita terhadap kemuliaan nama Tuhan, terhadap pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini, marilah kita jangan mengurungkan niat itu, mari komitmenkan niat itu, mari lakukan apa yang menjadi niat awalmu dalam memuliakan nama Tuhan, terlebih dalam memperindah bait suci Allah. Sebab hidup di dalam yang hanya mencari dan berada serta di posisi hanya untuk mencari aman terhadap diri sendiri bukanlah merupakan bagian dari ciri-ciri orang yang percaya kepada Tuhan. Justru merupakan bagian dari orang-orang yang kehilangan akan perspektif iman yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mengakhiri renungan harian ini, Matius 6 ayat 33 berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala yang kau butuhkan dalam kehidupanmu, maka segala yang kau inginkan dalam kehidupanmu, menjalani hari-harimu, menjalani pekerjaanmu di dalam pekerjaan kantormu, baik di rumah ataupun dimanapun, di tempat pekerjaan saudara-saudari sendiri, maka Tuhan akan memampukan dan memberikannya kepadamu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyapa dan mengingatkan kami untuk selalu peka dan peduli serta memprioritaskan segala pekerjaan yang bersumber dan yang berasal dari perintah-Mu. Kau mengajak kami untuk tidak selalu nyaman dengan kebutuhan-kebutuhan duniawi yang hanya mementingkan diri kami sendiri. Kami percaya Engkau memampukan kami dalam melakukan segala perintah dan pekerjaan yang Kau sampaikan kepada kami demi memuliakan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, jemaat gereja-Mu secara khusus HKBP Tanjung Sari, yang pada pagi hari ini akan memulai aktivitasnya di tengah-tengah perkantoran dan di tengah-tengah tempat pekerjaannya pribadi lepas pribadi. Engkau yang menuntun, Engkau yang menjagai, Engkau yang beri hikmat, agar mereka boleh berhikmat dan serta dalam pemeliharaan-Mu di dalam setiap melakukan pekerjaan mereka.
Berkati juga para jemaat-Mu agar mereka boleh menjadi berkat di sekeliling mereka dan nama-Mu semakin termuliakan. Berkati juga gereja-Mu HKBP Tanjung Sari. Berkati setiap pelayan full-timer yang melakukan pekerjaan pelayanannya, para fungsionaris yang melakukan segala pekerjaan pelayanannya di tengah-tengah HKBP Tanjung Sari. Engkau yang menguatkan, Engkau yang selalu memberkati dan memberi penguatan kepada mereka agar mereka selalu senantiasa bahagia dan bersuka cita dalam melaksanakan tugas dan panggilannya. Kami adalah manusia yang berdosa. Kiranya Engkau menghapuskan segala dosa kami agar kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.